Perkenalkan, nama saya Marina Blubarus dari kelompok 14 kelas B. Ini kami mendapatkan spesimen yaitu nostoc sp. Nah, di sini kami akan mengaitkan bagaimana bentuk dari struktur tubuh dari spesies nostoc ini dengan bagaimana cara dia bereproduksi. Adapun dari morfologi dari nostoc sp ini yaitu nostoc sp mempunyai bentuk tubuh berupa filamen yang diselubungi oleh membran. Tersusun dari sel-sel yang berbentuk manis-manis dirantai dan diselubungi oleh lendir yang tebal membentuk massa seperti agar-agar berupa gumpalan. Jadi dia itu terlihat seperti gumpalan ataupun bola-bola berlendir yang saling menempel. Nah, cara hidup dari nostoc ini dia itu berkoloni dan habitatnya itu terdapat pada air kotoran ayam, air comberan, dan air sawah. Nah, sel nostoc sp itu berbentuk bulat, oval, yang berderetan sehingga tidak bercabang. Satu filamen nostoc sp itu terdiri dari satu trikom yang diselubungi oleh selaput gelatin. Jadi satu filamennya itu disebut dengan trikom, di mana pada trikom itu dia itu akan diselubungi oleh selaput gelatin. Warna selaput gelatinnya itu bervariasi, ada dia berwarna biru, hijau biru, coklat, bahkan ada coklat kekuning-kuningan hingga hitam. Pada gambar yang telah tertera terlihat bahwa adanya heterosis. Pada gambar yang tertera terlihat bahwa adanya heterosit yang merupakan pada sel yang tertera ataupun gambar yang tertera terlihat bahwa adanya sel khusus dalam koloni nostoc yang memiliki kemampuan untuk fiksasi nitrogen. Nah, heterosit itu memiliki kemampuan untuk fiksasi nitrogen. Nah, dia ini memiliki kontribusi penting di dalam nostoc terhadap siklus nitrogen di dalam lingkungannya. Jadi, heterosit ini tadi, dia itu memiliki dinding yang tebal, itu berfungsi untuk melindungi sel dari kondisi lingkungan yang keras. Dalam beberapa spesies nostoc itu, sel heterosit ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan spora yang tahan lama, yang dikenal dengan akinet. Nah, akinet itu yang bagian atas. Akinet itu berupa struktur dari resisten yang memungkinkan nostoc untuk bertahan di dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Ini berperan dalam reproduksi vegetatif dan melestarikan koloni juga. Jadi termasuk juga ke dalam pembelahan. Untuk reproduksi vegetatif, nostoc itu dapat menghasilkan struktur benang yang disebut dengan hormogonium. Hormogonium itu merupakan struktur bergerak yang memungkinkan nostoc untuk menyebar ke lokasi baru di dalam lingkungan air. Nostoc juga memiliki siklus hidup yang melibatkan reproduksi seksual. Dalam reproduksi seksual, sel-sel nostoc akan menghasilkan trikom yang berbeda yang disebut dengan akinosit yang berisi materi genetik. Akinosit dilepaskan ke lingkungan dan dapat berfungsi sebagai zigospora ketika bertemu dengan akinosit dan dari koloni nostoc lainnya. Proses ini menghasilkan variasi genetik dalam populasi nostoc. Nostoc berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dengan pembentukan spora. Perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi. Koloni kecil dapat tumbuh menempel pada koloni besar dan kemudian membentuk koloni terpisah. Hormogoni adalah filamen pendek dan bebas. Mereka terbentuk ketika filamen-filamen nostoc itu terputus. Ini mempertahankan selubung agar trikoma baru dikembangkan di dalam koloni tersebut. Reproduksi secara aseksual pada nostoc dilakukan dengan pembentukan spora yang disebut akinetes. Beberapa sel menjadi berdinding tebal karena penumpukan makanan. Mereka tuh dapat bertahan dalam kondisi buruk selama bertahun-tahun. Dalam kondisi yang menguntungkan, mereka berkecambah membentuk filamen baru. Nostoc sp juga berkembang biak dengan heterokista. Heterokista terpisah dari filamen. Mereka membelah dan berkecambah menjadi filamen baru. Jadi hubungan nostoc dengan struktur tubuhnya yaitu fragmentasi adalah proses di mana koloni nostoc sp pecah menjadi potongan-potongan yang kemudian tumbuh menjadi koloni baru kan. Nah, ini tuh terjadi ketika bagian dari filamen nostoc sp mengalami kerusakan atau tekanan fisik yang menyebabkan mereka itu bagian-bagiannya terpisah.
melalui beberapa ancaman. Potongan-potongan ini kemudian dapat berkembang menjadi koloni baru yang mandiri. Hubungan reproduksi dengan struktur tubuhnya yaitu saat pembentukan trikoma dan diferensiasi pada sel-sel khusus seperti heterokista dan sel akinet untuk menghasilkan koloni baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.